Halo, apa kabar? Kembali lagi di TDP Teras Desa Podcast. Wah, senang sekali aku bisa menemani kalian di sampai season 5 ya, episode 5 gitu ya. Nah, di episode 5 kali ini kita kedatangan tamu yang pastinya luar biasa. Nah, kan? Tapi sebelum beranjak ke bintang tamu kita ini siapa, seperti biasa aku pengen ngajak kalian untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow kita di Instagram @desabenda_official agar kalian tidak kehilangan info-info menarik seputar Desa Benda pastinya ya. Balik lagi ke bintang tamu kita kali ini adalah pemenang Mojang dan Jajaka Desa Benda di acara Milad Desa Benda kemarin ya. Baik, kita panggil aja langsung kayaknya, nggak usah lama-lama ya. Silakan Ajis dan Jara, tepuk tangan dulu dong. Ajis. Gimana Ajis perasaannya Ajis? Hari ini nih datang ke sini. Dalam suasana baik lah. Dalam suasana baik ya. Luar biasa. Ini siapa Ajis? Ini Tiara, mojang saya. Ini dari mana sih kalian kalau boleh tahu? Asli Benda gitu? Asli Benda, dari Manggis Silir. Dari Manggis Silir RT5. Ini? Sama asli dari Manggis Silir RT4. Saya dari Manggis tapi nggak tahu ada si cantik ini loh. Berarti akan kurang jauh mainnya kayaknya. Emang saya nggak jauh, paling jauh ke Benda Yongjin udah gitu balik. Dari pagi malam udah jarang ngeliat matahari sebenarnya. Soalnya udah ada pawangnya kayaknya sih ya. Iya. Ajis nih. Ya. Terima kasih loh sebelumnya udah nyempetin datang ke podcast kita ini. Iya, terima kasih juga udah undang. Perasaan Ajis kemarin kan, saya tahu lah Ajis kan kemarin dapat juara katanya ya. Iya. Perasaannya gimana Ajis dapat juara kemarin? Sebenarnya bukan Ajis aja ya, sama Tiara juga yang dapat juara itu. Kalau dari Ajis pribadi, jujur bangga karena walaupun skalanya ini cuma tingkat desa, tetap aja itu kan sebuah prestasi. Betul. Ya. Dan prestasi kalau menurut saya itu harus diapresiasi lebih khusus lagi oleh diri sendiri dong. Nah, maka ya jangan insecure lah dengan prestasi yang kita dapatkan, mau itu tingkat desa, tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, tetap kita harus bangga dengan prestasi itu. Ini Teteh ini pendiam. Enggak sih, sebenarnya aktif orangnya. Gitu. Ini emang Tiara sering ikutan acara gini apa emang justru ini pertama buat Tiara? Pertama. Oh, buat pertama. Iya. Kalau buat Aji sendiri nih? Oh jelas pertama lah. Oh jelas pertama. Gitu. Dan saya sangat bersemangat sekali mengikuti. Bersemangat sekali. Iya, karena momen apa ya? Kayaknya momen dimana salah satu contoh tampan itu ada di Manggis Silir. Luar biasa ya. Usaha Ajis sendiri gitu, sekeras apa sih nyampe bisa berhasil bisa dibilang ya? Gitu. Kalau dari usaha, sebenarnya saya udah mempersiapkan pertanyaan itu lumayan dalam ya. Salah satunya tentang sejarah Desa Benda, kapan Desa Benda itu terbentuk, dan juga keadaan Desa Benda di tahun 2022. Itu udah saya persiapkan. Cuman pertanyaan itu tidak keluar waktu itu. Tapi yang keluar pertanyaan yang lain. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi Ajis berhasil menjawab? Berhasil menjawab. Kalau Tiara berhasil mau waktu itu? Berhasil berkat bantuan Kak Ajis juga. Luar biasa. Ajis lagi ya, Ajis lagi. Sebenarnya kalian ada hubungan nggak sih? Oh. Perasaan gitu? Enggak sih. Setelah acara ini nih? Enggak kayaknya. Enggak. Karena kan Tiara juga udah punya pacar. Oh udah punya pacar. Nggak apa-apa sebelum janur kuning melengkung ya. Sikat! Oh iya lupa, ini sebenarnya kalian ini udah bekerja apa statusnya apa sih gitu? Kalau saya sih sekarang statusnya mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Kalau Tiara sendiri? Masih sekolah. Masih sekolah SMP. Kalau deket ceweknya grogi men. Aduh, Iya biasanya nggak sih, biasanya benar-benar. SMP apa SMA? SMK Oh SMK di Nuansa. di Nuansa Bening. Iya nggak sih? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Nah sebagai Tiara dulu deh, kesibukan Tiara apa sih sekarang gitu? Kesibukannya sehari-hari sekolah ya. Kegiatan-kegiatan di sekolah tuh
ikut ekstrakurikuler. Terus sekarang juga lagi disibukin bimbingan laporan PKL ya. Soalnya 3 bulan kemarin tuh abis PKL juga. Oh, habis PKL juga. Luar biasa. Itu momen-momen seru tuh nanti kalau udah lulus mah, yang dikangenin tuh justru kayak gini, kayak gitunya dibanding belajarnya. Iya. Nah, Ajis sendiri nih, bukan Ajis apa Ajis? Ya. Sebagai mahasiswa gitu. Suka demo nggak sih Ajis? Kebetulan sih belum. Ih, mahasiswa nggak demo nggak asik. Cuman moga aja ada kepengen ke situ lah. Kemana demo maksudnya? Kalau saya sih kesibukan di mahasiswa karena emang tempatnya di UIN Jakarta, paling ya kelas, terus ada juga saya mengikuti organisasi primordial sama organisasi beasiswa gitu, KST namanya. Ya, Ini gitu aja sih. kalian kan ikut Mojang berarti ini Jajaka gitu. Iya, iya. Nah, kalian kok bisa apa namanya? Kok bisa bertemu gitu? Awalnya kayak gimana sih? Kayaknya sama dia aja deh gitu. Emang awalnya udah saling mengenal kita apa gimana nih? Dari Ajis dulu mungkin. Iya, boleh Ajis. Kalau dari Ajis sih, kenapa bisa ketemu sama Tiara? Sebenarnya ada orang ketiga yang pertemuan kita. Itu dia. Heeh. Kadang orang ketiga itu bahaya, kadang enggak. Kadang enggak gitu. Nah, ini enggak bahaya. Ini enggak bahaya kayaknya. Nah, orang ketiga itu ada si Iki. Si Iki. Iya, anaknya Pak Ejen Batin. Nah, jadi dia ngerekomendasiin, katanya ada nih di RT 4 namanya Tiara. Gimana kalau misalkan sama Tiara? Kalau aja sih ya ayo aja gitu, gimana dari Tiaranya waktu itu. Aja sih paling. Kemarin kan kalian juara 1 ya, betul. Hadiahnya apa sih Tiara itu boleh dong? Disipil hadiahnya. Hadiahnya itu piagam. Jadi Piagam. dari masing-masing kita tuh dapat piagam 1, terus piala sama sertifikat. Sama sertifikat Iya. ya. Harapan kalian nih untuk acara ini sebenarnya untuk Mojang Jajaka ya utamanya pengen sebatas bukan harapan sih, mungkin apakah ini masih bertanya ya, apakah ini untuk acara doang, apa emang ini sebagai penobatan nih buat bahwa kalian berdua tuh ditunjuk sebagai Mojang Jajakanya Desa Benda gitu. Oke. Dari saya mungkin ya, kalau dari saya sebenarnya itu juga masih jadi bahan pertanyaan saya ya. Karena sampai sekarang follow up terkait setelah terpilihnya Mojang Jajaka itu masih belum ada. Entah nanti kita mau jadi apa, atau mungkin jadi brand ambassador desa, kita nggak ada. Betul. Cuman sempet ada komunikasi ke arah situ, tapi sampai sekarang belum ada follow up. Ke BA gitu. Iya, ke Brand BA. Ambassador. Brand Ambassador. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Masuk gitu. Harapan Ajis untuk kedepannya kayak gimana untuk Mojang Jajaka ini gitu? Apakah emang pengen ada terusannya, apa emang ya udahlah gitu, orang follow up-nya juga ada gitu? Kalau harapan sih tentunya pengen yang terbaik ya. Jadi supaya kejelasan Mojang Jajaka Desa Benda ini jelas gitu. Kita mau dibawa kemana arahnya dan juga progresnya mau kayak gimana. Cuman kalau misalkan nanti kita disuruh untuk mengadakan kegiatan atau merekomendasikan kegiatan, kita udah mempersiapkan ya. Jadi kita ada 2 kegiatan yang akan kita rekomendasikan atau ajukan lah. Yang pertama, saya pengen ada edukasi kepedulian terkait sampah. Ini Gitu. tepuk tangan dulu, ini harus tepuk tangan. Soalnya sampah itu harus diperhatikan. Ya, betul. Oke, lanjutkan Jis. Ya, karena betul kata Akang ya, sampah itu sangat penting untuk diselesaikan. Iya. Dan itu menjadi PR bukan hanya tingkat desa, tapi masing-masing personal supaya mereka lebih sadar terkait lingkungannya gitu, supaya lebih bersih juga sebenarnya. Dan program yang kedua, sebenarnya saya pengen kayak membangun dan merubah mindset pemuda supaya mereka itu orientasinya itu nggak mencari lapangan pekerjaan, tapi gimana caranya ada satu momen, satu acara yang membuat mereka itu berpikir bahwa untuk mendapatkan uang itu tidak harus dengan bekerja loh. Bisa dengan kita menjadi wirausaha ataupun dengan kita mengembangkan potensi kita, itu bisa menjadikan ladang pencarian keuangan gitu. Kayak misalkan ada temen lah si Oga kan, dia sekarang udah mulai main alat musik dan itu menurut saya luar biasa. Itu bisa kepake bukan jangka waktu pendek tapi bisa jangka panjang juga gitu. Betul sekali. Berarti harapan Ajis nih dan Jara untuk Desa Benda itu apa gitu? Kayak gimana? Desa itu harus kayak gimana sih gitu? Menurut kalian sebagai sosok pemuda nih gitu? Saya juga masih muda sih sebenarnya. Oke, mungkin kalau dari kami ya, kayaknya harapan untuk Desa Benda kedepannya lebih peka
dengan keresahan masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, lebih rapih dalam menata daerah. Karena bisa kita lihat lah, daerah kita masih belum rapih kayaknya ya. Sangat penting peran pemerintah, wabil khusus desa untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang terakhir, harus peka juga terhadap pemberian sarana dan prasarana untuk anak muda dalam pengembangan potensi ataupun dalam memberikan sarana dalam mereka mencari keuangan. Gitu sih. Ini ada yang menarik nih tentang tadi kayak Ajis tentang mindset, merubah mindset ya. Tentang anak muda tidak harus ke pabrik nih. Ajis sendiri gitu sebagai sosok pemuda apa yang akan Ajis lakukan gitu tentang kalau misalkan kita tahu kan di daerah kita itu banyak pabrik, ada berapa pabrik deket banget sama kita, tapi untuk masuk ke situ, ranah ke situ sangat sulit sekali. Bahkan mungkin kita berbicara ke desa aja belum tentu desa bisa. Bukan berarti tidak mengusahakan, tapi karena sulitnya gitunya. Apa yang akan Ajis lakukan? Terobosan apa nih sebagai anak muda nih? Yang pertama, kita itu harus tahu budaya di satu daerah itu gimana. Kayak misalkan Bodogol. Bodogol kan budayanya pertanian. Nggak harus dong mereka orientasinya ke tempat kerja. Mereka bisa kembangkan potensi pertanian itu. Nah, kalau misalkan dari Manggis Girang, itu kan ada peternakan. Kenapa sih nggak coba kembangkan juga itu peternakan? Nah, kalau di daerah Manggis Girang dan Benda ya kita sudah jelas penghasilannya di pabrik. Walaupun sebenarnya bisa di luar pabrik, kayak misalkan kita membuka warkop. Karena kan di sini ada mahasiswa juga ya STAI dan juga pegawai. Menurut saya mereka butuh tempat nongkrong. Kenapa nggak kita adain aja gitu warkop sang kopi kah? Yang di dalamnya itu cuma makanan-makanan ringan untuk nongkrong aja gitu. Jadi menurut saya penting penataan, wabil khusus mungkin Bapak Kepala Desa ya, dalam melihat potensi-potensi setiap daerah. Bodogol dengan pertaniannya, Manggis Girang dengan peternakannya, dan Manggis Benda dengan industrinya. Ih, ngeri punya abangku itu jawaban anak muda yang beda emang gitu ya. Apa emang harus kuliah dulu gitu biar beda pemikirannya apa enggak sih gitu kan? Enggak sih kayaknya. Enggak, tapi tergantung diri kitanya ya. Iya. Baiklah Ajis, kayaknya karena waktu kita juga terbatas gitu. Terima kasih lo atas jawaban yang menginspirasi masyarakat. Semoga menjadi manfaat dan merubah pola pikir bahwa oh ya juga ya kata si Ajis gitu, nggak usah kan di gue ayah nih Mbe misalkan orang tahu iya aslinya bisa juga ya, orang pembudidayaan mbe gitu kan ya. Tapi kalau misalkan emang di antara kalian ada perasaan ya lebih baik saling ungkapkan lah ya. Tapi sebenarnya sih jangan dikandang. Oke lah ya Ajis ya. Terima kasih lo atas waktunya Tiara, meskipun ini emang pendiam gini gitu ya. Tapi Tiara tuh tadi sebenarnya ada satu tanggung jawab yang begitu besar katanya. Oh apa tuh? Boleh dong disipil tanggung jawab kayak gimana gitu dalam hal setelah menjadi Mojang Jejaka ini gitu. Boleh coba apa kayak gimana? Setelah terpilih jadi Mojang Jejaka ada salah satu tanggung jawab ya yang harus dipikul. Yang pertama nama baik sendiri tentunya, nama baik keluarga, lalu nama baik desa juga yang harus dijaga. Jadi kita sebagai Mojang Jejaka harus menanamkan hal-hal tersebut dalam diri kita. Bisa dibilang menjadi panutan, iya nggak sih? Menjadi panutan. Gitu berarti harus lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Seandainya waktu kita lebih lama Jis, kita kayaknya asik banget ya ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Dan kita bisa kolaborasi tentang pemikiran-pemikiran anak muda. Sukses terus buat Ajis, buat Tiara juga. Semoga dilancarkan Ajis dalam kuliahnya, kamu juga dalam apa tadi tuh? Sekolah apa tadi? PKL-nya ya. Baik pemirsa, itu tadi kita telah ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemuda, salah dua berarti ya. salah dua pemuda dan pemudi yang ada di desa kita. Semoga yang disampaikan Ajis itu bermanfaat dan menginspirasi kalian. Sampai ketemu lagi di next episode. Salam TDP.